Halo, Shalom. Apa kabarnya semua? Selamat pagi, siang, sore, malam. Waktu kapan saja saudara-saudara mengikuti tayangan ini, kami mengucapkan salam. Kembali lagi bersama Power Rangers, forum dialog gue ya, Pendeta Chris ya. Ya, Nah, dialog gue. dialog gue, dialog teologi, tapi kali ini kita fokus ke pembahasan pelajaran sekolah Sabat. Kita tidak sendiri, maksudnya saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan teman-teman Rangers yang, siap menyampaikan poin-poin kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang keempat, kuasa doa, mengantarai untuk orang lain. Yang mengambil ayat hafalan di Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kali ini, kita kedatangan lagi Rangers, yang kemarin Rangers Pink, kalau ini Rangers Kuning kalau gitu ya. Rangers Pink kemarin adalah Ibu Winda Lego, sementara Rangers Kuning yang kali ini bergabung dengan kita adalah Ibu Rini Satori. Halo Ibu Rini. Halo, selamat malam. Shalom. Shalom. Kedua wanita-wanita hebat ini adalah teman-teman kita semua pada waktu kita masih berjuang bersama-sama di Universitas Kelabat. Semua mereka adalah wanita-wanita yang luar biasa, itu sebabnya kita panggil masuk ke Rangers. Ibu Rini sekarang aktif melayani di Jawa Timur. Jawa Timur, oke. Kesibukannya selain jadi ibu rumah tangga, melayani, kemudian sementara kuliah ya? Sementara kuliah. Oke, kita doakan supaya sukses. Untuk Amin. mengawali diskusi kita, pelajaran sekolah Sabat, kita akan berdoa terlebih dahulu. Pendeta Heski Waran, silakan memimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, pada saat ini kami kembali datang memohon rahmat-Mu, memohon kuasa-Mu untuk mempengaruhi kami, memberikan pengilhaman kepada kami di dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat. Kuasa doa untuk mengantarai dengan orang lain. Biarlah diskusi ini dapat bermanfaat teristimewa bagi kami dan juga bagi mereka yang mendengarkan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman rohani. Biarlah semua yang kami bicarakan semua mengarah kepada Kristus. Pimpinan-Mu menjadi bagian kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Menariknya, murid-murid Yesus suatu ketika bertanya sama Yesus, Guru, bagaimana cara harus berdoa? Bayangkan ini murid-murid Yesus, saya tidak yakin mereka tidak tahu bagaimana cara untuk berdoa, tapi mereka bertanya kepada Yesus bagaimana cara untuk berdoa. Dan ketika saya membaca kitab Roma 8 ayatnya ke-26, memang benar, sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana cara berdoa. Kata-kata kita yang terbatas ketika kita ucapkan di dalam doa, sesungguhnya itu yang dibawa oleh Roh Kudus kepada Allah dan disampaikan, sehingga itu boleh berterima di hadapan Allah. Oke, doa. Ada satu kalimat yang suka disebutkan sama orang-orang, more prayer, more power. Less prayer, less power. Kalau gitu kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang harus dijawab sama semua Rangers malam hari ini. What is prayer? Doa itu apa sih? Nah, kita mulai dulu dari Ibu Winda dulu. Ibu Winda, doa itu apa sih? Kalau doa itu adalah nafas kehidupan. Waduh, nafas kehidupan. Jadi tidak berdoa berarti berhenti nafasnya ya? Ya. Oke. Ibu Rini, what is prayer? Oke, doa bagi saya adalah sarana yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Bukan sesuatu yang membuat Tuhan turun kepada kita, karena Tuhan itu sebenarnya selalu ingin bersama kita dan Dia sudah melakukannya. Jadi itulah sarana yang membawa kita untuk naik kepada Tuhan. Wah, jadi kalau tidak berdoa ya kita ngambang ya, statis. Kita nggak dibawa kepada Tuhan. Bagaimana Pendeta Moritz? Kalau buat saya sih doa itu ibadah.
Wah, doa itu ibadah. Oke, oke, berdoa adalah sebagian dari ibadah. Kenapa demikian? Ya, karena seperti jawaban dari Mem Rini dan juga Mem Winda, sebagai nafas hidup, sebagai supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Jadi ya buat saya itu doa adalah ibadah. Ibadah. Oke, bagaimana Pendeta Kris? Apa itu doa Pendeta Kris? Kalau jelas suara saya ya? Jelas, walaupun agak kresek-kresek, tapi cukup terdengar jelas. Kresek ya? Oke. Ini jelas? Ah, ini better. Oh iya, berarti bisa jadi anggota dewan saya kalau udah jelas suara. Oke. Nggak, maksud saya kalau doa, ya pribadi saya kalau doa itu adalah hati atau pikiran yang terkoneksi selalu dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Jadi terhubung ya? Iya. Terhubung. Oke. Dimanapun, apapun keadaan kita, situasi kita, ada koneksi selalu dalam hati pikiran kita dengan Tuhan. Terima kasih. Pendeta Eski, bagaimana Pendeta Eski? Wayne Hooper, dia pengubah lagu dari King Herald, kuartet yang sangat terkenal dari gereja kita. Dia bilang seperti ini, prayer is the key of heaven, katanya. Wah, itu kan versinya dia. Kalau versinya Pendeta Eski? Setuju sekali kita dengan itu. Jadi doa adalah kunci ke kunci sorga. Kerajaan sorga. Luar biasa. Jadi kalau mau masuk sorga harus berdoa, rajin berdoa ya? Ya. Oke, kita mulai dari, kenapa dimulai dari persepsi ini? Supaya kita semua sama pengertiannya. Apa itu doa dan apa pentingnya doa? Ternyata doa adalah nafas kehidupan, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, bagian dari kehidupan kerohanian, karena itu ibadah tadi kan. Kemudian doa juga menghubungkan kita sama Tuhan, dan yang paling penting tadi, doa adalah kunci kepada sorga. Oke, kita tidak bisa menampik bahwa kita sementara hidup di dunia, kita sementara berperang di dunia ini. Bukan saja berperang soal kehidupan, tapi juga berperang soal peperangan iman. Pendeta Kris, bagaimana saya bisa menyikapi konflik kosmis yang sudah terjadi berkepanjangan sejak zaman kekekalan, dan bagaimana efeknya dengan kehidupan saya? Bagaimana saya caranya bisa menang dengan kuasa doa, Pendeta Kris? Ya, sebelum lanjut, sapa dulu, ada tamu istimewa kita. Oh iya betul, ini sesepuh kita sudah masuk ini. Shalom. Shalom. Wah, puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera, damai damai di hati. Damai. Silakan lanjut. Baik. Terima kasih. Kita baru mulai ini, Pendeta Roy. Pendeta Kris, silahkan. Ulangi lagi, Pendeta. Oke. Nah, mungkin boleh tanya dulu ke sesepuh apa itu doa. Iya, betul. Oh iya, betul. Kita harus tanya dulu. Ada sebuah pertanyaan di awal tadi, mengawali pelajaran sekolah sahabat kita, apa itu doa? Pendeta Roy, apa sih doa itu? Pertama saya mau sapa dulu ini kedua teolog wanita, ya. Ibu Pendeta Rini Satori dan Mem Winda Lego. Halo, Jadi, shalom ya. Pendeta. Shalom, lama ndak baku dapa. Lama tidak di sini. Oke, senang boleh bertemu di sini. Ya, ini pelajaran kita aplikasi. Jadi tentang doa, tadi pertanyaan doa. Ya, doa itu menurut saya adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan. Oke, jadi doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ya. Oke, thank you. Kita lanjut ke Pendeta Kris. Pendeta Kris, realita pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Peperangan kita di kehidupan bukan hanya soal hidup saya secara jasmani, tapi juga secara rohani. Peperangan iman. Konflik antara yang baik dan yang jahat ini terjadi sejak zaman kekekalan dan sementara terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Bagaimana saya bisa memahami realita ini lebih baik dan menggunakan doa sebagai alat untuk menang dari peperangan? Baik, terima kasih Pendeta Dedi. Tentang konflik kosmos ini kita semua pasti tahu dan sudah mengetahui bagaimana terjadinya konflik kekal yang akan berakhir pada saat nanti Yesus datang kedua kali. Dan saat ini kita sedang ada di dalam arena itu, dan
sesuai dengan tema kita adalah kuasa doa mengantari orang untuk orang lain. Ini sangat-sangat suatu hal yang menjadi renungan paling dalam bagi kita untuk pelajaran pekan ini. Kenapa? Bayangkan, posisi kita seringkali berdoa adalah untuk paling banyak sering untuk hal diri, untuk hal personal, untuk hal kehidupan, mungkin keluarga saja, keluarga inti, ataupun keluarga besar. Tapi pernahkah kita dalam waktu yang banyak yang kita miliki ini, kita memiliki sebuah rasa, kalau saya gunakan istilah Bapak Presiden itu katanya, jangan merasa ini lagi krisis tapi tidak merasa krisis. Ya, dunia ini sedang terjadi sebuah konflik yang luar biasa. Melebihi dari apa yang kita lihat hari ini, melebihi dari apa keadaan hari ini virus. Tapi adalah apa? Tentang menyangkut jiwa-jiwa. Nah, dengan doa ini berhubungan tentang bagaimana kita memiliki komitmen untuk mendoakan orang lain. Yang kalau dalam pelajaran kita dikatakan yang masih di dalam berputar-putar dalam kehidupan kejahatan, kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang merasa nyaman di dalam keberdosaan, atau tidak tahu lagi dosa adalah dosa atau kejahatan adalah kejahatan. Dan inilah sebuah konflik yang sedang secara mata rohani yang memiliki visi ke depan, yang memiliki pandangan yang jauh ke depan sesuai dengan yang kita yakini, maka semestinya harus menjadi bagian kita dengan doa, yaitu doa kepada orang lain. Yang hebat lagi dalam pelajaran kita adalah doa, katanya di sini membuat doa kita ketika kita mendoakan orang lain atau mendoakan jiwa-jiwa itu tidak hanya mendoakan tentang kepentingan diri kita, itu akan membuat Allah bekerja lebih dahsyat dari yang pada biasanya. Artinya, ini bukan hal perkara yang biasa ternyata doa kita terhadap doa untuk orang lain. Oleh sebab itu, menjawab pelajaran hari Minggu ini tentang konflik kosmos, sebenarnya pelajaran hari Minggu mengajak kita kepada kesadaran bahwa, hey, saudara-saudaraku, hai orang percaya, kita ada di arena perang hari ini. Arena perang. Kita yang sudah hidup di dalam penuh percaya, yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, yang menjadi anak Allah, family of God, keluarga Allah, maka tidak stop di situ. Kita harus lihat orang-orang di sekitar kita, bahwa mereka sedang dalam arena yang sama. Maka mereka juga perlu memperoleh kemenangan di dalam Yesus Kristus. Dengan doa, maka kuasa Tuhan lebih dahsyat bekerja untuk mereka. Terima kasih. Amin. Jadi pelajaran ini mengingatkan kita untuk tidak berperang sendiri ya. Maksudnya dalam peperangan ini perjuangan kita juga harus membantu orang lain yang juga melakukan peperangan yang sama. Betul. Oke, saya mau ke Ibu Rini. Ibu Rini. Tidak ada satu orang contoh yang paling tepat yang kehidupannya memang kehidupan pendoa ya, selain Yesus itu sendiri. Setuju Ibu Rini ya? Bagaimana saya bisa belajar dari pribadi Yesus yang suka berdoa? Tentu saja doanya bukan sekedar untuk mendoakan apa yang akan dia lakukan pada hari itu dalam pelayanannya, tapi dia juga mendoakan orang lain. Dan bagaimana saya bisa melakukan hal yang sama yang Yesus lakukan? Bahwa saya belajar dari pribadi Yesus untuk melakukan hal itu. Ibu Rini, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Dedi. Jadi, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pendeta Kris tadi, bahwa doa itu sangat penting dan doa adalah sesuatu yang Yesus sendiri lakukan. Doa sangat berkuasa dan itu dimulai dari Yesus juga. Meskipun dia adalah bagian dari kealahan, tapi ketika dia datang ke dunia ini menjadi seorang manusia, dia tetap berdoa kepada Bapanya. Baik, sehubungan dengan pelajaran selanjutnya, saya menambahkan sedikit bahwa ketika kita berdoa, benar bahwa kita perlu mendoakan orang lain. Ketika kita mendoakan orang lain, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Tuhan akan juga memberkati orang tersebut. Tetapi ada satu kalimat yang saya suka di bagian hari Senin, yaitu ketika kita berdoa,
kita perlu menyebutkan nama. Sebagaimana Yesus ketika dia berdoa, dia juga menyebutkan nama Petrus. Kenapa? Karena dengan menyebutkan nama, kita benar-benar memfokuskan doa kita kepada orang lain tersebut. Bukan berarti tanpa menyebutkan nama, Tuhan tidak tahu siapa yang kita doakan. Tetapi ada satu hal yang bisa kita ambil di sini adalah ketika kita menyebutkan nama, bisa terlihat kesungguh-sungguhan dan harapan kita yang benar-benar spesifik kepada orang tersebut. Dan ini adalah salah satu hal yang perlu kita contoh dari Yesus ketika kita mengetahui orang lain, sahabat kita, anggota kita, keluarga kita, perlu untuk didoakan untuk berbagai macam kebutuhan, entah kebutuhan ekonomi, kebutuhan spiritual, kebutuhan psikologi, atau lain-lain sebagainya. Ketika kita mendoakan mereka, sebutlah nama mereka dalam doa kita. Karena itu adalah contoh juga yang diberikan oleh Yesus. Dan kenapa kita harus berdoa? Saya senang di pelajaran hari Senin ini ada banyak hal yang memang saya ingin bacakan, karena setiap kata yang tersusun dalam pelajaran hari Senin mengandung makna yang sangat dalam, sehingga kalau kita tidak membacanya, kita akan kehilangan makna yang sangat dalam. Jadi saya akan membacakan beberapa kalimat penting yang bisa membuka pengertian kita akan maksud Tuhan dan apa yang harus kita lakukan ketika kita berdoa dan unsur apa yang membuat doa itu begitu penting. Berikut adalah catatan yang saya ambil di pelajaran hari Senin. Doa adalah cara yang ditabiskan surga untuk menggabungkan ketidakberdayaan dan kelemahan kita dengan kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Dengan kelemahan kita, dengan ketidakberdayaan kita, kenapa kita kuat saat ini? Tentu saja karena kita mengundang Tuhan untuk menutup setiap kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Oleh sebab itu, saat ini kita semua masih bertahan karena kita berdoa. Apakah kita sudah cukup kuat saat ini? Jika kita merasa kita belum cukup kuat, semakin seringlah kita berdoa. Semakin sering kita berdoa, maka kelemahan kita, ketidakberdayaan kita akan semakin ditutup dengan kuasa ilahi. Dan kita akan berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang tangguh di tengah-tengah krisis dunia saat ini. Bagian selanjutnya adalah doa adalah sarana untuk mengangkat kita kepada Tuhan. Itulah definisi doa yang saya sebutkan tadi. Saya sangat terpukau dengan definisi doa di hari Senin ini. Doa mengangkat kita kepada Tuhan. Satu-satunya oknum yang dapat menyentuh hati orang-orang yang kita doakan. Jadi di pelajaran hari Senin, banyak menekankan tentang orang lain yang kita doakan. Ketika kita berdoa, kita sebut nama orang lain. Dan ketika kita sebut nama orang lain itu, Tuhan akan bekerja dalam dirinya. Mungkin secara langsung, walaupun kita sahabat dekat, kata-kata kita itu tidak bermakna buat orang tersebut. Kata-kata kita itu tidak dipedulikan. Tapi ketika kita menyebut nama orang tersebut dalam doa kita, ketika kita terus mendoakan orang tersebut, maka pekerjaan Tuhanlah melalui Roh Kudus yang mampu menyentuh hati orang-orang yang kita doakan. Jadi, jangan merasa kita lemah kalau kita tidak berhasil. Jangan merasa kita gagal ketika orang yang kita doakan mengabaikan setiap nasihat kita. Karena pekerjaan Tuhanlah yang akan menyentuh hati dari orang-orang yang kita doakan. Kalau saat ini kita bergumul untuk jiwa-jiwa yang mau menerima Tuhan, kita sudah mengajar dengan sepenuh hati, meluangkan banyak waktu dan tenaga, lalu akhirnya orang tersebut katakan, baik Pak Pendeta, saya mau dibaptiskan. Tapi kemudian, menjelang hari ketika dia akan menerima upacara baptisan, dia menolak, membatalkan. Saya tidak siap ternyata.
ternyata masih ada hal-hal yang perlu saya lakukan, ternyata keluarga saya tidak setuju. Pernah ya mengalami hal-hal semacam itu, dan mungkin juga bagi saudara-saudara yang ikut mendengarkan pelajaran saat ini, mungkin juga saudara adalah bagian dari yang saya sebutkan. Kita sudah siap menerima Tuhan, tapi ternyata ada saja hal yang mengganggu kita. Percayalah bahwa di saat-saat seperti itu, Tuhan tidak berhenti bekerja. Tuhan terus bekerja dalam hati kita, makanya kita harus terus berdoa, jangan merasa kita gagal, karena doa itu doa yang kita panjatkan kepada Tuhan membutuhkan proses, dan setiap jawaban baik tidak, yes, or tunggu, itu ada maksud Tuhan yang kadang-kadang logika kita secara manusia tidak bisa memahami apa maksud Tuhan. Lalu ada bagian lagi yang sangat penting, yaitu pemenang jiwa yang efektif adalah pria dan wanita yang berdoa. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara seiman, ketika kita memiliki kerinduan untuk memenangkan jiwa, tapi kita belum memiliki jiwa pendoa, maka kita perlu merenungkan ini dalam-dalam, kita perlu merenungkan seberapa jauh kita sudah datang kepada Tuhan melalui doa. Kalau kita mau bekerja untuk Tuhan, menjadi alat Tuhan yang efektif dalam penarikan jiwa, maka sering-seringlah kita berdoa. Karena doa itu akan memampukan kita. Selanjutnya, ini bagian yang sangat penting. Sungguh kenyataan yang menggetarkan untuk mengetahui bahwa juru selamat berdoa juga untuk kita. Ini adalah satu kalimat yang sangat menenangkan hati. Banyak saudara-saudara yang mendoakan kita, dan kita juga mendoakan mereka. Tapi adalah suatu keistimewaan bahwa juru selamat berdoa untuk kita. Bayangkan kalau seorang presiden mendoakan kita, seorang gubernur, pasti kita merasa sangat bangga. Tapi kebanggaan yang tidak tertandingi adalah saat ketika juru selamat memperhatikan kita, mendoakan kita, dan selalu mengharapkan yang terbaik untuk kita, bukan untuk kebaikan yang bersifat sementara, tapi untuk kebaikan yang bersifat kekal, untuk kehidupan yang kekal nantinya. Dan ada bagian yang masih menjadi lanjutan dari kalimat yang baru saya bacakan. Ini merupakan suatu panggilan dari seorang juru selamat, yaitu dia mengundang kita untuk bergabung dengannya dalam pekerjaan doa syafaat. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari tidak memiliki pekerjaan saat ini, sehingga kita merasa kita adalah orang yang tidak berguna, tidak dipakai dalam masyarakat, suara kita tidak didengar? Apakah kita merasa seperti itu? Kalau kita merasa demikian, jangan merasa rendah diri, karena kita diundang oleh Tuhan untuk terlibat dalam pekerjaan doa syafaat. Ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, dan sebenarnya ini gratis, tidak perlu melamar. Kalau kita bekerja di perusahaan, bekerja di sekolah, institusi, apapun itu, surat lamaran sangat penting, kita harus diinterview, kita harus diminta surat ini dan itu, ijazah dan lain sebagainya, tetapi ada suatu panggilan yang tiada batasnya. Siapa saja yang mau diundang untuk menjadi pekerja doa syafaat. Pertanyaannya untuk kita, maukah kita menerima ajakan ini? Tawaran pekerjaan yang cuma-cuma, dan reward-nya atau bayarannya untuk kita adalah suatu kehidupan yang lebih baik yang tidak bersifat sementara. Demikian Pendeta Dedi. Puji Tuhan. Terima kasih, Mem Rini. Luar biasa penjelasannya. Saya terpukau dengan penjelasan tadi. Saya mau simpulkan, saya takut jadi lama lagi nanti untuk menyimpulkan yang tadi dijelaskan. Tapi saya yakin poin-poin tadi yang telah disampaikan, ulasan hari Senin bisa ditangkap semua oleh saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini. Oke, sekarang saya ke Pendeta Moritz. Pendeta Moritz. Tokoh berikutnya yang suka berdoa adalah Rasul Paulus. Oke, sekarang kehidupan apa dari Rasul Paulus yang ada hubungannya dengan doa yang bisa jadi pelajaran penting buat
kita yang sementara menyaksikan dan belajar bersama-sama. Silakan Pendeta Moritz. Baik, Pendeta Dedi atas kesempatannya. Kalau saya sih lihat di dalam pelajaran hari Selasa ini, doa pengantaran Paulus. Saya percaya masing-masing kita kalau baca pelajaran sekolah sahabat teristimewa untuk hari Selasa, di situ kita boleh melihat bahwa di dalam pelayanan dari Rasul Paulus, dia itu adalah seorang yang rajin untuk berdoa bagi jemaat-jemaatnya. Tapi dalam tanda petik, jemaat-jemaatnya ini adalah dia terpisah, artinya tidak sama-sama. Jadi dia mendoakan baik di jemaat Efesus, dia doakan, dan jemaat yang didoakan ini tahu kalau mereka itu didoakan oleh Rasul Paulus. Tetapi yang mungkin yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau Rasul Paulus di zaman itu kan, di zamannya artinya sudah lewat. Ini hanya jadi satu pembelajaran buat kita, di mana ya pada waktu itu Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia itu rajin untuk mendoakan jemaat-jemaatnya. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah, saya percaya masing-masing kita adalah pelayan yang sudah, saya yakin kita semua sudah dipilih Tuhan untuk bekerja bersama dengan Dia. Tetapi yang mungkin harus kita perhatikan kalau kita lihat di dalam pelajaran yang keempat ini, kalau kita lihat di dalam pelajaran Sabat petang, di situ kita diminta untuk meminta kuasa dari Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita mau melayani, mau mendoakan orang, kita harus meminta kuasa. Dan yang terpenting adalah kita harus mengakui dulu segala dosa dan pelanggaran kita. Nah, kalau saya percaya masing-masing kita juga di sini sudah memiliki keluarga, ya mungkin yang harus fokus kita adalah yang pertama kita doakan adalah keluarga kita. Seperti Membrini tadi katakan kan, kalau kita berdoa kita sebutkan nama. Jangan kita terlalu sering menyebutkan nama anggota kita, jemaat-jemaat kita, sedangkan istri mungkin atau anak-anak kita tidak kita sebutkan, atau suami atau anak-anak kita tidak kita sebutkan. Karena kalau kita lihat dalam pelajaran hari Selasa ini, sebagaimana Rasul Paulus, walaupun ada jarak, dia ingat mereka. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Efesus 1 ayat 16, dia selalu mengingat jemaat-jemaatnya. Nah, kalau kita sekarang kan, kalau Paulus terpisah jarak. Nah, kalau kita dengan keluarga kita, saya rasa nggak ada jarak, hanya tinggal apa ya, seperti tadi lah, ada anak yang datang, peluk kita. Jangan sampai kita lupa akan mereka. Karena kalau kita lupa, ini jadi satu hal yang kurang baik juga. Kita lebih sering mendoakan orang lain, sedangkan orang dekat kita tidak kita doakan. Tapi yang mungkin yang ingin saya juga ambil di sini adalah bagaimana yang dilakukan oleh Paulus. Dikatakan dia itu bersyukur, mengucap syukur oleh karena dia selalu merasa dekat dan selalu mendoakan jemaat-jemaatnya. Dan jemaat-jemaat ini tahu kalau mereka didoakan, sehingga mereka dikatakan mereka bersukacita dan dipenuhi dengan kebahagiaan oleh karena mereka itu didoakan. Dan saya percaya kita juga sekarang ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, saya percaya masing-masing kita sekarang itu mungkin lebih sering berdoa daripada waktu yang lalu. Ini mungkin jadi pengalaman pribadi juga, karena hampir setiap hari, kadang-kadang anggota yang pendeta tolong doakan. Nah, mungkin ini juga boleh jadi satu motivasi bagi masing-masing kita di dalam kita melayani. Biarlah yang harus kita lakukan, pertama, ya kita akui dulu dosa-dosa kita minta kuasa kepada Tuhan, agar dalam pelayanan kita, dalam kita mendoakan orang, memberikan semangat, memberikan motivasi, itu benar-benar dapat mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi orang-orang yang kita layani. Dan tentunya, di saat kita mendoakan orang, saya percaya kita juga sedang didoakan oleh orang tersebut. Dan terima kasih atas penyampaian dari Mem Rini tadi. Saya senang sekali karena Yesus pun berdoa untuk kita. Jadi itu menjadi satu kekuatan dan motivasi buat saya pribadi dan saya percaya untuk kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Moritz.
luar biasa penjelasannya. Oke, sekarang saya akan ke Pendeta Heski Wawaran. Pendeta Heski, Ya, Pendeta Dedi. Daniel adalah salah satu contoh pendoa juga. Kita tahu dia sangat setia berdoa. Ketika dia didapati oleh istilahnya rekan-rekan kerjanya melanggar titah dari kerajaan, dia didapati sementara berdoa. Oke, Pendeta Heski, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kehidupan pendoa si Daniel ini? Baik, terima kasih Pendeta Dedi. Ini kedengaran ya? Ya, Ya. lanjut. Oke, ya. Kalau melihat presentasi atau pandangan-pandangan dari teman-teman sebelumnya, saya hampir lupa bahwa kita punya Rangers yang lain. Bukan mereka tidak penting, tapi saya hampir lupa tadi kalau saya punya teman-teman Rangers yang lain. Tapi kehadiran teman-teman ini luar biasa. Terlebih khusus ada 2 Sri Kandi ya. Dari minggu lalu, Mem Winda sudah ada, sekarang Memri ini. Jadi Hasanah berpikir kaum Adam ini jadi lebih terbuka, itu luar biasa. Oke, Amin. Daniel. Amin. Jadi berkat ya, mungkin kita kolaborasi ini bisa jadi lebih panjang sampai waktu memisahkan kita. Daniel kalau jadi referensi kenapa Marvin menulis mengambil salah satu tokoh itu adalah Daniel di dalam kuasa doa mengantarai untuk orang lain. Dan referensi yang dipakai oleh Marvin itu Daniel pasal 10, Daniel pasal 11, Daniel pasal 9, dan Daniel pasal 10 maksud saya. Cerita ini satu hal yang menarik. Kalau lihat doa Daniel pasal 9 itu doa dari, boleh dibilang doa yang orang yang hampir tidak percaya akan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau saya melihat itu. Kenapa? Karena Daniel itu mengetahui bahwa nubuatan dari Nabi Yeremia di tahun 70 tahun di Babel kemudian akan kembali. Tetapi hampir periode Babel sudah selesai bahkan, karena Daniel pasal 9 itu adalah tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasuerus dari keturunan orang Media. Jadi dengan kata lain sudah dari Babel peralihan kekuasaan itu. Daniel lihat di mana ini pemenuhan janji dari Tuhan bahwa hanya 70 tahun. Kemudian di zaman Babel kemudian akan kembali. Jadi kita lihat dari latar belakang ini dia berdoa. Jadi doa Daniel adalah doa bukan mengenai dirinya saja, tetapi Daniel berdoa untuk keberadaan orang-orang yang ada di sana, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, atau kan ada komentar yang lain seperti seorang yang nama Ranko Stefanovic ketika dia membuat buku mengomentari Daniel, dia bilang ada bagian keluarga Daniel juga di dalam tawanan di Babel selama periode itu. Jadi dia berdoa untuk orang-orang pada zaman itu. Kita lihat latar belakang dia berdoa. Kenapa dia berdoa? Karena ada case seperti itu sudah di akhir nubuatan, sudah berganti pemerintahan, tapi belum juga terlaksana. Yang kedua, status Daniel. Ketika Daniel berdoa, menyampaikan doanya ini, dia ini adalah orang yang sedang ada di dalam kuasa, di dalam pekerjaan, di ladang pekerjaannya dia. Jadi Daniel bukan seorang yang hanya tunggu pemenuhan janji, tetapi tidak melakukan sesuatu. Daniel sedang melakukan sesuatu pekerjaan yang mana Tuhan tempatkan dia di sana. Pada saat itu dia tetap memikirkan janji Tuhan, dia tetap memikirkan firman Tuhan. Dia berdoa. Nah, pada saat dia berdoa, berapa lama periode dia berdoa, dia bergumul 3 minggu, 21 hari. Ya, 21 hari dia bergumul, 21 hari. Nah, 3 minggu dia bergumul. Dan pada akhir 3 minggu itu, 21 hari ini datang seorang yang kuat. Gabriel dalam hal ini kita ketahui, dan dia mengatakan bahwa ada pergumulan ternyata di dalam 21 hari itu. Kalau kita baca dalam pelajaran sekolah sahabat ini, pemimpin kerajaan Persia melakukan perlawanan dengan Gabriel, tarik ulur. Jadi dalam konteks cosmic war juga tadi dikatakan oleh Memrini dan Pendeta Chris, di sana juga ada ya Pendeta Dedi ya. Jadi Daniel berdoa, di saat itu yang kelihatan orang Yehuda harus kembali, tetapi ada perang yang tidak kelihatan. Ya, perang yang tidak kelihatan.
Jadi doa syafaat, doa pengantar itu adalah doa yang penting pada saat-saat di mana cosmic war itu sedang berlangsung. Kita orang-orang muda, kita harus tahu sekarang, kalau ada anggota jemaat yang senior menyaksikan ini, kita harus tahu sekarang kita sedang ada di dalam cosmic war itu. Dan di masa perang ini, kita harus banyak berdoa untuk keselamatan orang-orang lain juga. Bagaimana caranya? Mengingat janji Tuhan. Itu Daniel. Nanti aja, itu urusan pekerjaan orang lain, itu urusan pendeta. Daniel mendoakan ini bukan dia sebagai seorang imam, dia bukan sebagai seorang pekerja di Ka'bah, nggak ada cerita Ka'bah pada saat itu. Dia sedang bekerja sebagai pekerja pegawai negeri sipil, misalnya orang yang bekerja di pemerintahan. Jadi orang yang bekerja di pemerintahan, orang yang di-hire oleh pemerintah bukan hanya sekedar menonjolkan diri saja, menceritakan bagaimana saya berada di sini, bagaimana saya dibawa Tuhan di sini. Bukan hanya itu saja. Orang yang diberikan kesempatan Tuhan untuk mengisi posisi-posisi seperti itu harus mengingat juga pengantaraan mereka berdoa untuk janji Tuhan akan datangnya kelepasan itu. Nah, yang menarik di sini, jadi 21 hari itu Gabriel nggak sanggup, datang kuasa yang lebih kuat, Mikael, yaitu Yesus sendiri ya, Mikael ya, siapa yang seperti Tuhan. Jadi Yesus sendiri yang berperang melawan si jahat itu dan akhirnya menang. Poin yang saya mau cerita di sini adalah kapan doa itu dijawab. Ternyata pada saat Daniel mulai berdoa dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, saat Daniel berdoa, Tuhan sudah menjawab doanya. Doa yang datang dengan kesungguh-sungguhan. Pada saat Daniel berdoa, Tuhan sudah menjawab doanya. Tapi kenapa ada seperti penundaan 21 hari? Belakangan Daniel dapat laporan dari Gabriel. Ternyata ada 2 kuasa yang berperang. Ya teman-teman pendeta, teman-teman juga yang menyaksikan tayangan ini, pada saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dalam konteks cosmic war untuk kelepasan, Tuhan sudah menjawab doa kita. Hanya pemenuhannya itu ada waktu. Seringkali setan dan kuasa terang ini berperang karena mungkin kalau jawaban doa ini akan segera diberikan, dia hanya untuk memuliakan diri saja, setan dimenangkan. Tetapi mungkin ada penundaan untuk supaya mempersiapkan kita. Oh iya benar, ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita lihat ada doa-doa yang tertunda, mungkin selama ini kita introspeksi. Kenapa doa ini seperti ditunda? Walaupun kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Oh Tuhan tetap melihat, ada perang. Tuhan mau mengambil kita sebagai miliknya. Setan juga mau mengambil kita sebagai miliknya. Setan punya rencana orang Yehuda itu tetap ada di penawanan. Tetapi Tuhan punya rencana 70 tahun itu harus kembali. Bagaimana peran kita di tempat di mana kita bekerja. Jangan lupa, intercessory prayer itu memainkan peranan penting dalam konteks cosmic war. Pendeta Dedi. Terima kasih, Pendeta Eski. Saya mau jujur aja juga ya, kadang di gereja saat mohon doa syafaat sering mengantuk, membosankan ya kan. Kita salahin yang berdoa, terlalu panjang dia berdoa. Sakit itu lutut waktu berdoa. Well, saya yakin kita semua pernah mengalaminya. Padahal doa-doa momen ketika semua bersekutu, momen-momen doa ketika semua bersekutu dalam doa syafaat, momen yang indah ya. Karena doa itu tadi seperti Daniel, itulah doa untuk keselamatan. Oke, sekarang Ibu Winda, waktu sekolah dulu saya ingat satu teori kekacauan waktu belajar fisika ya. Ada satu teori namanya teori butterfly effect, di mana kepakan sayap kupu-kupu di hutan Amazon di Brasil itu bisa memunculkan tornado yang hebat di Amerika. Saya nggak tahu itu benar atau nggak teori kekacauan itu, tapi small effect movement dari butterfly itu, kupu-kupu itu, bisa membuat suatu hal yang luar biasa besar di tempat yang sangat jauh. Saya pikir hal yang sama juga berlaku bagi doa. Di tempat di mana kita ada sekarang ini, ketika kita berdoa, mendoakan satu nama di tempat yang sangat jauh, tornado besar sementara terjadi dalam kehidupan. Ada efek besar yang ditimbulkan dari action doa yang sangat sederhana. Saya tahu Miminda sangat luar biasa pengalamannya ketika ikut program 1000 Missionaries. Bisa dibagikan pelajaran di hari Kamis tentang kuasa doa, sekaligus sedikit pengalaman tentang kuasa doa yang dialami ketika join 1000 Missionary di ladang pelayanan. Silahkan.
Baik, terima kasih. Saya sangat terberkati ketika mendengar pemaparan dari pendeta-pendeta, ya, Memrini. Saya juga sangat terberkati, ya. Saya merasa bahwa benar-benar eee, perkumpulan seperti ini, ya, kita sharing tentang Alkitab, tentang doa, dan bukan hanya menguatkan orang lain, tetapi diri saya sendiri. Di hari Kamis tentang fokus doa, eee lebih spesifik lagi, selain menyebutkan nama, kebutuhan pokok apa lagi yang perlu untuk didoakan? Lebih spesifik di sini, Paulus berdoa lebih spesifik untuk rekan-rekannya dan yang lainnya. Yang saya mau bagikan sehubungan dengan pengalaman rohani lewat doa, saya benar-benar merasakan kenapa dari awal tadi saya mengatakan doa adalah nafas kehidupan. Ketika saya mendapatkan tugas penempatan, bergabung join 1000 Missionary, mission field saya itu adalah di Bongo. Bongo itu adalah perbatasan antara Jayapura dan Sarmi, dan membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencapai tempat itu. Kalau sekarang saya memperhatikan sudah bagus jalannya. Dulu itu masih sangat susah, dan ketika memasuki tempat ladang penginjalan itu, saya harus berbaur dengan orang-orang yang ada di sana, penduduk asli di sana, dan secara nyata tidak semua menerima keberadaan karena masih ada yang bertanya-tanya, apa itu missionary? Karena untuk pertama kalinya di tempat itu, saya dan partner saya, Yohana Cray, ditempatkan di tempat itu. Partner saya itu orang Biak, ya, kuliah di Unclub. Jadi dia sudah familiar dengan penduduk yang ada di sana. Sedangkan saya dari Manado, dengan logat Manado kental 100%, berbaur di sana uh, agak susah karena ketika awalnya anak-anak kalau lihat saya itu nangis karena warna kulit beda. Sehingga saya dapat julukan di tempat itu kakak putih dipanggil, nggak dipanggil nama. Waktu awal-awal kami ke sana untuk penyesuaian, saya dan partner saya selalu berdoa karena ini fokus doa, dan doanya lebih spesifik lagi, agar bisa diterima kami pelayanan di tempat itu. Satu kali, ada anak yang datang. Saya tulis namanya, saya masih ingat sampai sekarang, namanya Dovita. Dia adalah salah satu penduduk asli di tempat itu, matanya kena paku berdarah. Ya, dia datang ke kami, kakak putih, kakak misioneri tolong, ini berdarah banyak banget, dan bukan cuma dia sendiri yang datang, teman-teman pada datang banyak, ya, untuk menolong karena tidak ada dokter, tidak ada perawat. Kami di sana mereka tahu kalau misioneri itu guru Injil, tenaga medis, bisa merangkum semuanya. Waktu itu saya dan partner saya hanya memiliki alat medis kesehatan seadanya, alkohol, kapas, pembersih, dan ada salep yang lainnya. Kami berdoa buat lingkaran di tempat tinggal kami itu. Sebelumnya saya mau sampaikan tempat tinggal kami adalah rumah kosong yang tidak ditempati dan itu dekat kubur. Dan kami dapat di situ gratis. Puji Tuhan. Waktu sampai di situ, anak-anak datang bergumul, kami nggak mungkin menyuruh mereka pulang. Kita buat doa lingkaran, seperti fokus doa, dan awalnya kami sudah bilang, kami tidak bisa menyembuhkan, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Sebab itu mari kita berdoa. Selesai berdoa dengan anak-anak yang datang, saya dan partner saya berdoa lagi di dalam kamar. Tuhan tolong, jangan permalukan kami di sini, kami masih baru, kami mau bersaksi bagimu. Setelah itu, kami bagi tugas. Saya bilang, partner, anak, saya berdoa dalam hati, beliau yang bersihin darahnya, yang menetes, mengalir dengan alkohol, kapas, baru kita pakai salep. Dalam hati kami bergumul, kalau nanti ke depannya ada hal yang tidak diinginkan, kami harus siap-siap keluar dari tempat itu. Singkat cerita, ketika kami sedang membersihkan halaman, datang anak-anak dari hutan, dari kali banyak. Karena di sana nggak ada listrik, nggak ada penerangan, pokoknya pure, memang murni dari alam semua. Dan mandi pun di kali. Mereka datang dari atas kali, kami dekat kali rumah, bawa kangkung, ada namanya buah yang sangat enak, buah matoa, ya, pepaya, segala jenis sayur-sayur dibawa anak-anak untuk kami dikasih. Kebetulan kalau kita di pedalaman sana, kita bisa melihat anak-anak itu rambutnya sama semua, ya, belum bisa menghafal nama satu-satu anak.
Ternyata dari sekian banyak anak-anak yang datang, Novita sudah ada di situ dan dia sudah sembuh. Salebnya, perbannya udah jatuh sendiri katanya, dan puji Tuhan, ini adalah kuasa doa. Dan pengalaman itu mengingatkan bagi saya secara pribadi, partner saya, bahkan untuk kita semua yang mendengarkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bisa menjadi alatnya yang istimewa. Saya mau bagikan share fotonya, tadi saya sudah siapkan, saya harap bisa. Ya, silakan. Ya, ini adalah tempat pelayanan ketika berada kurang lebih 10 bulan di ladang penginjilan, dan sungguh sangat terberkati. Beberapa waktu yang lalu, ketika teknologi, Facebook, WhatsApp, ada yang menghubungi dan ternyata dari tempat mission field saya, dan mereka berkata, ada salam dari Winda. Saya kaget, kok dari Winda? Iya, jadi ada anak yang lahir, kemudian dikasih nama Winda karena misionarisnya pernah di sini. Di sini saya mau tekankan bahwa jiwa-jiwa di sana sangat merindukan. Ketika kita berdoa, menggunakan semua yang kita miliki untuk kita mendoakan orang lain, di paragraf di sini saya mau bacakan, saya sangat terberkati. Ketika kita berdoa untuk orang lain, kita menjadi saluran berkat Allah bagi mereka. Dia mencurahkan sungai air kehidupan dari takhta surga melalui kita kepada mereka. Bahkan di sini tulisan Nyonya White mengatakan bahwa seluruh bala tentara iblis gemetar mendengar suara doa syafaat yang sungguh-sungguh. Menggambarkan kekuatan doa dalam kata-kata. Itu yang bisa saya bagikan sehubungan dengan gambar. Yang saya mau tekankan juga di sini, yang saya dapat sangat bagus sekali untuk saya pribadi dan kita semua, para pelayan Tuhan, dan siapa saja yang mendengar, bahwa ketika berdoa, Tuhan melihat hati. Ya, di sini ditekankan bahwa ketika Samuel berdoa dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan spesifik. Ya, hati itu nggak bisa dibaca oleh orang lain. Ya, mungkin kita bisa tertawa, kita bisa terlihat bahagia, tetapi dalam hati kita bergumul juga. Dan ketika hati sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan yang kita anggap tidak mungkin akan menjadi mungkin. Bahkan di sini saya bacakan lagi kutipan yang sangat bagus di paragraf terakhir. Iblis tidak dapat bertahan menghadapi saingannya yang penuh kuasa berdoa, karena dia takut dan bergetar di hadapan kekuatan dan keagungannya. Saat mendengar doa yang sungguh-sungguh, segenap bala tentara iblis gemetar. Ya, dan yang terakhir, doa menghubungkan kita dengan sumber kekuatan ilahi dalam pertempuran untuk jiwa-jiwa pria dan wanita yang terhilang. Jadi setiap pria dan wanita rindu, lapar, dan haus akan bagaimana jamahan tangan kasih Tuhan. Dan mereka membutuhkan penghubung, perantara. Ketika mendoakan, kita juga terhibur. Yang terakhir kesaksiannya, saya adalah seorang wali kelas, sudah 10 tahun mengajar di Ciracas. Setiap tahun ketika pengambilan rapor, 1 tahun 2 kali, saya selalu mendoakan orang tua yang datang. Pandemi kemarin, kita sudah mencatatkan bahwa kita akan membagikan rapor jarak jauh. Tetapi tiba-tiba ada yang datang, orang tua, masih dengan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dia rindu untuk bertemu langsung dan rindu untuk mendoakan. Karena suaminya di PHK, dan dia bersaksi bahwa anaknya berubah, ya, suka berdoa, suka rajin baca Alkitab, dan dia memohonkan untuk tolong doakan agar beliau dan suaminya bisa mendapatkan pekerjaan, dan itu adalah pergumulan saya secara pribadi, dan saya juga terberkati. Ternyata doa-doa yang kita layangkan menjadi berkat bagi orang lain. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan mau menggunakan siapa saja untuk kita bisa membawa pria dan wanita datang kepadanya untuk pekerjaan Tuhan. Demikianlah fokus doa yang bisa saya bagikan pada saat ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan.
Jadi pemirsa yang sementara menyaksikan tayangan ini, jangan heran kalau dua wanita ini cara berbicaranya sangat sistematis, syarat dengan makna teologis yang dalam, karena mereka juga pelajar-pelajar Alkitab. Mereka sekolah sama seperti kita para pendeta. Hanya saja mereka mengambil pilihan untuk menikah dengan suami yang juga pendeta. Jadi salah satu harus mengalah, mereka mengalah. Tapi lihat, ilmu-ilmu mereka, jurus-jurus mereka, wah. Ternyata mereka masih menyimpan. Masih banyak yang akan disampaikan sama mereka untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi pemirsa yang merindukan komentar dari dua ibu cantik ini harus join lagi di pertemuan berikutnya. Dan diharap dua ibu ini juga tetap join ya di pertemuan berikutnya ya. Amin. Sesepuh. Mohon maaf, kami tadi terlalu asik bicara sampai lupa dengan senior. Silakan untuk menyimpulkan semua pelajaran yang telah kita pelajari pada pekan ini. Apa kira-kira yang bisa kita simpulkan dan ambil jadi pelajaran rohani? Monggo, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya sudah sangat oke ya. Sudah sangat maksimal. Masing-masing kita sudah menyampaikan dengan baik, tepat, biblikal, dan juga ada pengalaman-pengalaman yang sangat powerful dari bagaimana doa itu memiliki suatu kuasa ya yang dapat menggerakkan hati Tuhan untuk menolong kita dan menolong orang lain. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa banyak teladan dari pelajaran-pelajaran tadi. Daniel, Rasul Paulus, Samuel, ya, Ayub, kemudian Yesus sendiri. Dan juga banyak tokoh-tokoh yang lain yang adalah pendoa. Mereka itu pendoa syafaat. Nah, di sini saya mungkin lebih kepada aplikasi yang biasa kita lakukan adalah mendoakan orang lain. Ya, kita bisa mengikuti teladan yang sudah diteladankan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Namun satu hal, kalau kita melihat di hari Jumat ini, ya di hari Jumat, saya tertarik dengan kutipan Ellen G. White, ya di dalam Testimonies for the Church, jilid 1 halaman 231. Doa-doa yang dilayangkan dengan iman tidak akan pernah hilang. Jadi kita lihat sini, doa-doa yang dilayangkan dengan iman tidak akan pernah hilang. Apa artinya? Artinya walaupun orang itu sudah meninggal, tapi doa-doa yang dilayangkan dengan iman itu tidak akan pernah hilang. Yesus katakan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menampung semuanya itu dalam kirbatnya. Ya, doa apalagi dengan doa dengan air mata. Air mata itu ditampung dalam kirbatnya. Artinya tidak ada doa yang disampaikan dengan iman itu yang hilang sia-sia. Itu kadang-kadang contohnya ini, ada orang tua yang mendoakan anaknya dengan iman. Ya, mendoakan terus anaknya ini atau mendoakan orang lain dan tidak ada perubahan. Tapi ketika ibu ini meninggal, terjadi suatu perubahan. Nah, kenapa itu perubahan terjadi? Anaknya bertobat, orang lain yang dia doakan itu bertobat. Banyak kan yang kita saksikan seperti ini kan. Ada yang bilang, saya selalu didoakan oleh ibuku, ayahku, tapi sudah meninggal. Baru sekarang saya bertobat. Ya mungkin kita pernah mendengarkan kesaksian seperti ini. Kenapa? Karena doa-doa yang disampaikan dengan iman itu tidak akan pernah hilang. Itulah luar biasa Tuhan kita. Ya. Yang kita doakan sekarang itu terjadi nanti, walaupun mungkin yang mendoakan sudah meninggal. Jadi jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Kita melihat bahwa Musa itu dia bertemu muka dengan muka. Ya, dikatakan ada waktunya dia tidak bisa memandang Tuhan, tapi Tuhan bilang aku berhadapan muka dengan Musa. Ketika dia turun, mereka melihat wajah Musa itu apa? Bercahaya. Demikian juga kalau kita selalu berhadapan dengan Tuhan, maka orang-orang akan melihat kita itu berbeda. Berhadapan itu apa? Bagaimana caranya? Dengan berdoa. Kita akan berbeda.
seperti Musa, Musa itu begitu berbeda karena dia bertemu dengan Tuhan. Ya, bertemu dengan Tuhan. Kemudian doa syafaat. Kenapa doa itu jadi panjang? Oleh karena tadi sebutkan, kita mendoakan nama-nama orang itu. Kalau kita hanya mendoakan kepentingan kita, itu hanya untuk kita, pendek aja. Hanya kita, keluarga dekat kita, selesai. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, anggota jemaat, siapapun yang mengusulkan doa, maka itu doa itu jadi panjang. Ya, doa itu jadi panjang, lebih panjang lagi pertemuan kita dengan Tuhan. Semakin panjang pertemuan kita dengan Tuhan, maka seperti Musa, kita akan berbeda. Kata-kata kita adalah kata-kata yang berbeda. Kata-kata yang positif karena kata-kata doa yang selalu kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi ketika kita berbicara kepada orang lain, maka kata-kata, nada, tujuan dari kata-kata itu akan indah dan bagus. Jadi saudara, kalau kata-kata kita sudah mulai kasar, kata-kata kita sudah mulai tidak baik, kata-kata kita sudah mulai melenceng, itu tanda-tandanya kita sudah jarang berdoa. Bagaimana supaya banyak berdoa dan kata-kata kita indah dan berkuasa? Banyak berdoa. Bagaimana supaya banyak berdoa? Doakan orang lain. Karena kalau doa sendiri, untuk diri sendiri, untuk selfish aja, itu pendek. Nah, jadi betapa penting kita mendoakan orang lain. Itu menguntungkan kita dan menguntungkan orang lain. Dan ingat tadi, bahwa doa dengan iman, ya, doa dengan iman itu, doa itu tidak akan pernah hilang. Selalu disimpan oleh Tuhan untuk dijawab tepat pada waktunya. Demikian tambahan dari saya. Amin, super luar biasa. Itu sebabnya saya pilih tadi sesepuh jadi closing, penutup ya. Memang pas, cocok banget penutupnya. Sekarang kita tiba di penghujung acara, closing statement. Semua Rangers akan menyampaikan 1-2 kalimat singkat sehubungan dengan aplikasi pelajaran yang telah disampaikan pada malam hari ini. Pendeta Chris, silakan closing statement-nya, Pendeta Chris. Baik, terima kasih Pendeta Dedi. Closing statement saya hanya membagikan ada kutipan yang menarik dalam buku Rumah Tangga Advent atau Adventist Home. Dikatakan melalui doa yang sungguh-sungguh dalam iman, maka engkau akan menggerakkan tangan yang telah menggerakkan dunia. Terima kasih. Luar biasa. Doa yang sungguh-sungguh menggerakkan tangan yang telah menciptakan dunia ya. Ajaib sekali. Pendeta Eski, jangan senyum-senyum. Silakan. Di awal kan saya bilang, prayer is the key of heaven. Yes. Mau tutup dengan yang Pendeta Roy katakan, faith unlocks the door. Jadi prayer itu kunci, mau buka kunci itu harus pakai tenaga, yaitu iman. Jadi doa yang disertai oleh iman. Jadi apalah artinya doa tanpa iman ya? Yes. Oke, Pendeta Moritz, sebelum tertidur silahkan closing statement-nya. Buat saya, bagaimana judul di sini adalah kuasa doa. Bila mana kita ingin diberikan kuasa, ya lebih seringlah berdoa. Supaya semakin banyak berdoa, semakin banyak kuasa, dan semakin banyak berkat bagi orang yang kita layani, teristimewa untuk masing-masing kita. Amin. Sesepuh, silakan closing statement-nya. Atau sudah cukup tadi? Ya, saya pikir sudah cukup ya. Jadi cukup. Doa dengan iman itu tidak akan pernah hilang. Jadi semakin banyak kita berdoa dengan iman, semakin banyak hal yang tidak akan pernah hilang yang Tuhan akan jawab sekarang atau nanti. Dan itu adalah kejutan-kejutan yang indah yang akan kita lihat nanti. Amin, amin. Ibu Winda, silakan. Doa menghubungkan kita dengan kekuatan ilahi dan mendekatkan yang jauh. Wah, betul sekali. Betul sekali. Silakan Ibu Rini. Karena semua sudah disebutkan, jadi pendek saja, jadilah berkat untuk diri kita, dan maksud saya, jadilah berkat untuk orang lain dengan cara mendoakan mereka. Dengan cara demikian, berkat akan semakin dilimpahkan untuk kita. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Kita minta Ibu Winda untuk berdoa, mendoakan sesi belajar sekolah sahabat kita pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih,
Bapa yang kekal, kami sungguh sangat terberkati dengan pembahasan firman Tuhan yang benar-benar bisa menghidupkan kehidupan kerohanian kami, di mana kami yakin dan percaya bahwa melalui doa, kami membawa kehidupan kami, keluarga kami, tetangga kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan bangsa dan negara kami, untuk berserah kepada Tuhan dan meletakkan masa depan kami hanya dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam segala pergumulan hidup kami, bahkan dalam cita-cita dan keinginan yang akan kami raih, biarlah kami senantiasa memfokuskan pandangan kami hanya kepada Kristus, yang adalah sumber segala berkat, sumber segala hikmat, yang memampukan kehidupan kami menjadi terang bagi orang lain, membawa kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, dan penebus dosa kami. Amin. 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 Terima kasih sudah Amin, bergabung amin. di Forum Teologi, Forum Rangers, pembahasan pelajaran sekolah sahabat. Kita akan bertemu di pembahasan sekolah sahabat pelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel kita ya, supaya nanti notifikasinya langsung muncul begitu ada video baru yang akan di-upload. Kalau ada yang mau minta permohonan doa, boleh tulis di kolom komentar. Yang mau request ingin membahas isu teologi apa juga boleh request. Yang mau Bible study one-on-one, sesepuh dan semua Rangers di sini siap untuk melayani Anda. Jadi pastikan stay tune di channel kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Shalom.